warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 8E hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Belajar matematika, insya Allah pasti bisa. Oke, terima kasih. Pagi ini saya rasa cukup semangat ya. Ya, Sudah sarapan semuanya? sudah. Sudah mandi? Sudah. Sudah antri kan ya tadi di pondok ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwatal arda binuri syamsika wal qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwatal arda binuri syamsika wal qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Saya minta selanjutnya ketua kelas atau mungkin sekretarisnya hari ini apa ada yang izin kan? Hadir semuanya. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sehat ya. Oke. Untuk hari ini di kelas 8E sebelum pembelajaran dimulai, saya minta kalian siapkan semua peralatan yang kemarin Bu Yuli minta. Sudah ada? Oke, silakan ditaruh di atas meja, mulai dari alat tulis dan lainnya. Oke, silakan disiapkan semuanya, alat tulis, terus sama beberapa alat yang Bu Yuli minta. Sudah? Sudah siap ya? Ada di atas meja semuanya? Sudah. Oke. Untuk hari ini teman-teman, hari ini kita akan belajar materi tentang relasi dan fungsi. Tapi di sini yang kita bahas adalah tentang nilai, rumus, dan grafik fungsi. Oke. Kompetensi dasar untuk hari ini adalah 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi fungsi dengan berbagai representasi. Bisa dengan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, grafik dan persamaan. Nah, 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Oke. Selanjutnya, oke. Untuk hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Hari ini kita akan menggunakan PJBL, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti kalian setiap kelompok akan Bu Yuli berikan proyek yang berhubungan dengan materi hari ini. Bisa dipahami? Nah, dan saya berharap dengan pembelajaran pendekatan saintifik model pembelajaran PJBL dengan berbantuan LKPD, peserta didik dapat menyajikan suatu fungsi dalam bentuk tabel dan grafik, menentukan rumus fungsi dan nilai fungsi, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai fungsi, grafik, dan rumus fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya untuk hari ini kalian akan belajar tentang nilai fungsi, rumus fungsi, dan grafik fungsi. Bisa dipahami? Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, kita ingat dulu pelajaran sebelumnya. Nah, saya ulangi ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita mengingat dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan
sebelumnya. Oke. Yang pertama, kemarin kita pernah atau sudah belajar tentang cara menyatakan relasi dan fungsi. Oke, mungkin ada yang masih ingat bagaimana cara menyatakan relasi dan fungsi? Angkat tangan. Oke, silakan. Siapa yang namanya? Indi. Oke. Menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan berurutan. Oke, tolong diulangi bagaimana cara menyatakan relasi? Menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan berurutan. Oke, terima kasih. Ada yang menambahkan? Benar ya jawabannya Indi ya? Oke, beri aplaus dulu untuk Indi. Oke. Selanjutnya, kita juga perlu mengingat tentang pengertian relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Oke. Pengertian relasi. Nah, ada yang masih ingat enggak pengertian relasi? Oke, sekalian ya Indi ya. Nanti kamu juga. Oke, apa pengertian relasi Indi? Itu relasi himpunan A ke himpunan B merupakan suatu aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Oke, terima kasih. Kita ulangi anak-anak. Apa relasi itu tadi? Aturan yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Oke, aturan yang menghubungkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Selanjutnya, apa itu fungsi dan korespondensi satu-satu? Siapa yang masih ingat tentang ini? Oke, silakan. Fungsi dari Sebentar. Ada yang masih ingat apa pengertian fungsi dan korespondensi satu-satu? Oke, silakan. Fungsi dari himpunan A dan himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Oke, stop. Fungsi itu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nyambung? Jadi di sini semua anggota A harus punya pasangan. Boleh enggak lebih dari satu pasangan? Enggak boleh. Harus punya satu. Ingat tentang fungsi? Selanjutnya silakan. Apa pengertian korespondensi satu-satu? Yaitu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B dan begitu pun sebaliknya. Oke. Terima kasih. Korespondensi satu-satu apa, Rek? Memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B dan sebaliknya. Nyambung? Artinya apa? Bagaimana dengan keanggotaan himpunan A dan anggota B agar terjadi korespondensi satu-satu? Bagaimana? Anggota himpunan A dan himpunan B harus sama. Oke, tolong diulangi Angel. Bagaimana? Anggota? Oke, biar korespondensi satu-satu bisa terjadi, banyaknya anggota A harus sama dengan anggota B. Nyambung sampai sini? Nyambung. Masih ingat materi ini? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang rumus, grafik, dan nilai fungsi. Ya, Pak ya? Oke. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan seperti ini, Rek. Ini gambarnya apa, Rek? Nabung, ya kan? Nabung. Oke. Di sini ada cerita. Ayah menabung di bank dengan tabungan awal 300.000. Jika ayah rutin menabung setiap bulan dengan nominal yang sama, maka jumlah tabungan ayah selama 9 bulan berapa? Mungkin ada yang tahu? Satu bulannya berapa? 300.000. Berarti 9 bulan berapa?
Angkat tangan siapa yang bisa? Oke, silakan. Diulangi jawabannya, Dok. 2.700.000. Oke, dapat dari mana 2.700.000? Pintar. 300 dikali 9. Jadi secara tidak langsung kalian di sini sudah belajar tentang nilai dan rumus fungsi. Bisa dipahami? Selanjutnya, untuk manfaat yang kedua. Nah, ini biasanya dipakai di materi ekonomi IPS. Kalau MTS, Bu Yuli juga tidak paham sih ada atau enggak tentang penawaran dan permintaan. Ada apa enggak? Ada. Kelas berapa? Kelas 7 ya? Oke. Nah, mungkin kalian paham di sini. Oke. Saya beri contoh di sini. Fungsi permintaan merupakan fungsi dalam ekonomi yang memperlihatkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang itu sendiri, ya kan? Barang yang diminta dengan harga. Selanjutnya, dalam fungsi permintaan, hubungan antara jumlah yang diminta berbanding terbalik dengan harga. Logikanya, kalau barang tersebut harganya mahal atau tinggi, kira-kira yang berminat atau yang meminta barang itu sedikit apa banyak? Sedikit, ya kan? Lek harganya mahal, yang minta barang sedikit. Tapi kalau harganya pas murah, yang minta barang gimana? Banyak. Pintar. Nah, bisa kita gambarkan dalam grafik seperti ini. Yang merah itu adalah fungsi permintaan. Bisa dipahami? Saat harganya tinggi, yang minta malah sedikit, ya kan? Saat harganya semakin merendah, yang minta tambah banyak. Beda dengan fungsi penawaran. Fungsi penawaran yang warna apa ini? Biru. Yang warna biru. Kalau harganya semakin mahal, yang nawar semakin banyak apa semakin sedikit? Banyak. Semakin banyak, ya kan? Lek regone larang, semakin banyak yang nawar. Oke. Selanjutnya, nah contohnya seperti ini. Saat harga jilbab 50.000 per buah, permintaan dini sebanyak berapa unit di sini? 10 unit. Karena waktu itu harganya mahal. Ya Pak ya. Saat harga jilbabnya 35.000, dini kulaan berapa buah? 15. Paham maksudnya? Saat harganya murah, yang diminta semakin banyak. Ya kan? Ini salah satu contoh dari grafik fungsi. Bisa dipahami? Oke. Terus di sini ada juga pertanyaan. Berapa fungsi permintaan dini? Artinya kita harus mencari rumusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Apa saja yang akan kita pelajari hari ini tadi? Nilai, rumus, dan grafik fungsi. Oke. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke penentuan proyek. Ya, Bu Yuli sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Untuk kelompok 1, 2, dan 3, sediakan gelas ukur, stopwatch, dan penggaris. Sudah bawa gelas ukurnya? Sudah. Coba diangkat. Nah, gelas ukurnya bentuknya beda-beda ya? Oke, selanjutnya silakan diturunkan. Untuk kelompok 4, 5, dan 6, saya minta kalian untuk membawa struk pembayaran tagihan listrik. Bawa, Rek? Bawa. Coba diangkat struknya. Sudah bawa semuanya? Oke, sip. Terima kasih. Oke. Bu Yuli jelaskan dulu. Untuk apa kalian bawa itu? Sudah tahu apa belum? Belum. Ya. Saya jelaskan dulu. Nah, ini adalah proyek yang akan kalian kerjakan. Bisa dipahami? Untuk kelompok 1.
Nah, yang kalian kerjakan nanti adalah sediakan wadah air. Kalian bisa pakai gelas ukur. Nah, kemudian buatlah koordinat kartesius sumbu X menyatakan waktu dan sumbu Y menyatakan volume. Nah, jadi nanti kalian harus buat koordinat. Oke. Lakukan percobaan air yang menetes dari keran dengan kecepatan yang stabil. Jadi kerannya kok dipateni, dimuripi, langsung nyala saja. Tapi volumenya jangan terlalu deres. Ya, cukup menetes. Paham? Oke. Kemudian kalian catat hubungan antara waktu dan volume air. Ya. Jadi waktunya setiap sekian detik, volumenya berapa? Sekian detik, volumenya berapa? Nyambung? Oke. Saya pastikan wadah yang kalian gunakan berbeda. Sudah berbeda semuanya? Sudah. Coba lihat Bu Yuli, punya kelompok 1 harus diberi wadah itu. Coba. Oke, yang satunya. Oke, ini ya. Saya pastikan wadah yang digunakan kelompok 1, 2, dan 3 berbeda. Bisa dipahami? Oke, saya kembalikan. Jadi untuk kelompok 1, 2, dan 3 apa yang harus kalian lakukan? Melakukan percobaan. Alvina, yang keras suaranya? Melakukan percobaan air yang menetes dari keran dengan kecepatan yang stabil. Oke, pintar. Ya, catat waktu dan volumenya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini. Hasil pengamatanmu nanti tulis dulu dalam tabel. Paham? Kemudian kerjakan pertanyaan pada LKPD. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 job disk-nya atau tugasnya paham? Oke. Selanjutnya. Nah, kelompok 4, 5, dan 6. Kalian saya minta untuk membawa struktur tagihan listrik. Oke. Apa yang harus kalian lakukan? Coba diperhatikan di sini. Mintalah struk pembayaran tagihan listrik pada orang tua atau orang terdekat di pondok pesantren. Kalian sudah dapat ya? Oke. Tentukan besarnya energi yang digunakan setiap bulan. Bagaimana Bu caranya? Nanti. Iki. Dengan catatan daya listrik pada struk kalian semuanya berbeda. Bu Yuli tanya, kelompok 4 yang mana? Kelompok 4? Oke. Daya listrikmu berapa volt di struknya? 900. Lihat Bu Yuli. Oh ya, untuk kelompok 4 daya listriknya 900 volt. Oke. Kelompok 5 yang mana? Oke. Kelompok 5 daya listriknya berapa, Des? 1300. 1300. Sedangkan untuk kelompok 6 450. Fix semuanya berbeda ya? Oke. Lanjut. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian harus mencari informasi tentang tarif listrik per kWh untuk daya tertentu. Selanjutnya apalagi? Nah, berdasarkan informasi yang kalian dapat, tentukan energi tiap bulan. Bisa dipahami? Jangan lupa kalian juga harus mencari biaya beban. Jadi saya ulangi, tarif listrik per kWh dan biaya beban. Itu yang harus kalian cari informasinya. Oke. Bagaimana kalian mendapatkan informasi tersebut? Bisa tanya ke guru IPA, guru matematika, atau guru mapel yang lainnya. Kalian juga bisa pakai HP Bu Yuli untuk nge-net atau cari informasi. Bisa dipahami? Tidak hanya di dalam kelas. Proyek ini bisa juga kita kerjakan di luar kelas.
Oke. Selanjutnya, nah ini untuk kelompok 4, 5, dan 6 nanti kalian buat grafik antara besarnya energi dan biaya. Nyambung? Jadi sumbu X nanti energi yang digunakan, sedangkan sumbu Y adalah besarnya biaya atau tagihan yang dibayarkan. Nyambung, Rek? Oke, sekarang kita mulai untuk perencanaan proyeknya. Kalian sudah duduk berkelompok? Sudah ditentukan kemarin ya? Sudah. Oke. Sekarang Bu Yuli bagikan LKPD-nya. Yang ini untuk kelompok 4, silakan. Kelompok 5, silakan. Dan kelompok 6, silakan. Ini LKPD untuk kelompok 1, silakan. Oh 2 ya? Ya, 2 ya. Ini kelompok 3, ini kelompok 1. Oke. Nah, jadi yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama, sudah duduk berkelompok? Sudah. Lihat LKPD-nya masing-masing. Sudah? Selanjutnya, kalian harus mencari informasi atau membaca literatur yang sesuai. Bisa dipahami? Oke. Silakan kalian baca-baca dulu LKPD-nya. Nah, di halaman pertama ada tentang apa, Rek, di situ? Penyusunan jadwal. Ya kan? Penyusunan jadwal, perencanaan proyek. Oke. Selanjutnya, kayak gini, ini nanti aja dulu. Oke. Yang pertama, sebentar. Oke. Untuk perencanaan proyek, silakan diatur dulu setiap kelompok, alat dan bahannya apa, terus tugas setiap anggota kelompok apa. Bisa dipahami? Silakan dituliskan di LKPD-nya. Silakan didiskusikan bareng temannya. Nah, jadi nanti untuk kelompok sini, milih ke sini dulu. Jadi ini dari ya, proyeknya sudah dibaca kan ya? Sudah. Proyeknya tentang apa di sini? Tagihan listrik, ya. Tentukan dulu alat dan bahannya apa. Terus tugas setiap siswa apa? Misalkan ada yang bertugas mencari informasi di internet, ada yang bertugas untuk wawancara, nyambung? Ada yang bertugas untuk menjawab atau mencatat informasi. Ada yang bertugas menggambar grafik, nyambung? Bisa dipahami? Silakan dituliskan dulu jobnya masing-masing. Pastikan semua anggota kelompok mempunyai tugas. Pastikan setiap anggota kelompok mempunyai tugas. Nah, tulis dulu job list-nya apa. Rencanakan dulu tugas dari masing-masing anggota. Diatur ya job list-nya ya.
dari kelompokmu yang pertama? Mencari informasi dari internet. Apa meneh? Mencari informasi secara dulu. Apa meneh? Mencatat daya beban dan misalnya energi yang digunakan. Itu tugasnya apa? Dibagi lo ya. Apalagi? Melengkapi data listrik. Apalagi? Menggambar grafik dan menentukan kebutuhan. Oke. Ya bisa ya. Jadi tugasnya ada yang mencari informasi, ada yang mencatat, ada yang gambar grafik. Ya. Jobdesknya sudah dibagi? Sudah? Tahu tugasnya Mas Teh? Butuh tambahan waktu untuk membagi tugas? Iya, oke, silakan. Jadi pastikan semua anggota punya tugas masing-masing. Untuk kelompok ini, jobdesknya sudah diatur? Sudah. Alat bahannya siap? Siap. Oke, yang pertama, tugas pertama apa? Mencatat alat dan bahan. Kemarin siapa yang bawa alat dan bahan? Ais. Oke, selanjutnya apa lagi? Mencari informasi. Oke, mencari informasi. Siapa yang bertugas dari informasi nanti? Sama Ais. Sama Ais. Ya, terus? Apa lagi? Mencatat fakta dan hasil. Mencatat fakta dan hasil. Oh iya, sekalian ya, cari informasi berarti sekalian mencatat fakta dan hasil. Oke, terus apa lagi? Jadi hasilnya itu nanti ditulis di tabel, kemudian gambar grafik. Terus apa lagi? Oke, dibagi adil ya, Rek ya. Oke. Selanjutnya, Bu Yuli jelaskan dulu untuk tahap penyusunan jadwal. Bisa dipahami? Untuk tahap penyusunan jadwal yang pertama, kalian perhatikan di LKPD ada loh ya. Oke. Yang pertama di situ adalah apa kira? Menentukan alat dan bahan. Sudah dibawa kan ya alat dan bahannya? Sudah. Nah, yang kedua berarti ini ditulis tanggal hari ini. Ya Bu? Selanjutnya apa yang kedua? Pembagian jobis. Nah, itu sudah kalian lakukan barusan ya. Berarti tanggalnya ditulis tanggal sekarang. Bisa dipahami? Yang ketiga apa, Rek? Yang keempat apa? Yang kelima? Oke, jadi untuk tahap pengumpulan informasi, pelaksanaan proyek dan konsultasi ini bisa kita laksanakan di jam pelajaran dan di luar jam. Paham? Karena kalau di kelas toh waktunya saya rasa tidak cukup. Bisa dipahami maksudnya? Bisa. Ya, nanti tanggalnya silahkan disesuaikan dengan waktu kalian melaksanakan tugas ini. Bisa dipahami? Selanjutnya yang keenam apa? Menyajikan hasil. Yang ketujuh? Selanjutnya yang kedelapan? Yang kesembilan? Oke, jadi Bu Yuli jelaskan dulu untuk tahap presentasi dan mencatat hasil presentasi, komentar dan saran dari teman-teman dan guru itu kita laksanakan pertemuan selanjutnya.
Bisa dipahami? Jadi untuk hari ini kalian lakukan dulu apa yang bisa dikerjakan. Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Ini adalah tugas proyek, ya kan? Dari tugas proyek artinya kalian harus menghasilkan sebuah produk. Nah, benar. Dari proyek kalian harus menghasilkan sebuah produk. Nah, produknya itu apa? Produk yang kalian buat adalah berupa poster atau majalah dari hasil proyek yang dilakukan. Ya, Bu? Isinya apa saja? Nah, kira nama anggota, proyek dan jadwal, alat dan bahan, pembagian jobdesk, langkah kerja dan hasil, juga bukti kegiatan, foto atau struknya kalian. Paham? Nanti bisalah kita kerja sekalian Bu Yuli yang foto. Silahkan mulai bekerja untuk Iki. Sekarang mulai bekerja untuk proyek kalian. Bisa dipahami? Untuk kelompok 1, 2, dan 3 kalian bisa keluar kelas. Ya, Bu? Oke, silakan perwakilan atau yang bertugas untuk apa sih? Percobaan boleh keluar kelas. Silakan. Nah, jangan lupa bawa catatan dan pulpennya juga. Oke. Yang lain tetap kerjakan tugasnya ya. Nah, yang lain tetap diskusi dengan temennya ya. Atau gini aja biar enak. Untuk kelompok berapa itu? 4, 5, dan 6 kalian bisa cari informasi atau ngenet pakai HP-nya Bu Yuli. Bisa dipahami? Oke, sebentar. Saya keluar dulu, nanti HP-nya tak pinjemi ya. berjalan. Ya Pak ya? Kelompok 1, 2, dan 3 tadi sudah mulai melaksanakan proyek. Sekarang untuk kelompok 4, 5, dan 6 saya minta yang bertugas mencari
mencari informasi, silahkan maju. Kalian boleh pakai HP Bu Yuli untuk berjelajah, berselancar di internet. Bisa dipahami? Oke, silakan yang bertugas di kelompok 4, 5, dan 6 silakan maju. 4, 5, 6 silakan maju. Nah, silakan maju. Yang bertugas siapa tadi? Nah, boleh di sini aja wis ya, santai-santai lesehan gitu enggak apa-apa. Silakan pakai HP Bu Yuli untuk mencari, silakan duduk. Tidak gawa, pulpen doa. Nah, kamu kelompok berapa, Dok? Kelompok 4. Yang kamu? Kelompok 5. Terus kelompok 6 tadi mana? Oke, kelompok 6 silakan di sini. Berarti kalian sekarang mencari informasi tentang apa? Nah, tarif biaya listrik dan cara mencari biaya beban. Nah, coba pakai Google-nya. Nah, silakan catat informasi yang ada. Silakan dicatat informasinya. Sudah? Informasi apa yang kalian dapat di situ, Dok? Yang keras suaranya? Tagihan listrik. Tagihan listrik. Kamu daya berapa? Daya di kelompokmu berapa kan? 900. Berapa tagihan listriknya per KWH? Berapa? 1000? Oke, catat ya. Kamu tadi berapa? 1.300. Berapa biaya listriknya per KWH? Oke, catat dulu informasinya. Sesuai yang kelompok pepekannya. Kamu boleh di sini, Dok, biar kelihatan. Nah, yang kalian catat tidak semuanya, sesuaikan dengan kelompoknya. Bisa dipahami? Sudah dapat informasinya? Sudah. Sudah dicatat caranya? Bawa wes, bawa ke kelompoknya enggak apa-apa HP-nya. Bisa caranya Rek ya? Bisa? Sudah dapat? Sudah dicatat? Oke, silakan kembali ke kelompoknya dan diskusikan bareng temannya. Oke. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bisa dipahami? Waktumu di kelas tinggal 12 menit. Tapi bukan berarti harus selesai
sekarang, ya kan? Karena kalian bisa menyelesaikan tugas ini di luar kelas. Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan bisa bertanya ke Bu Yuli di luar jam. Sudah dapat hasilnya? Oke, tabelnya boleh dikosongin dulu, nanti dikerjakan ya. Tulisannya sih agak besar biar kelihatan. Oke. Kalian boleh mulai menempel di karton. Boleh mulai nempel. Kalau grafiknya belum selesai, tidak masalah. Tulis dulu semua informasi yang didapat. Paham maksud Bu Yuli, Ren? Kelompok yang 900, ini kelompok yang 900 volt. Tadi kelompok ini ya. Tadi yang mencatat informasi di internet siapa? Kamu dari. Oke, informasi apa yang kamu dapat tadi? Bu Yuli lihat coba. Coba mana? Oke. Mana? Oh iya. Kamu listriknya yang 900 volt. Oke. Tarif per kWh-nya berapa? 1.352. Selanjutnya cara mencari biaya beban tadi rumusnya gimana? Sudah dicatat? Gimana tadi? Cara mencari, oh ini ya tadi ya. Oke. Gimana caranya mencari biaya beban? 40 jam dikali daya dikali biaya pemakaian. Itu biaya bebannya, ya kan? 40 dikali dayamu piro? Ya kan 900 ya. Berarti sama dengan 0,9 kVA. Biaya beban, biaya pemakaiannya berapa? 1.352. Ketemu jawabannya ya. Nah, itu biaya beban. Ya, Bu? Biaya beban itu maksudnya dipakai atau tidak dipakai listriknya tetap bayar sekian. Ya, Bu? Nah, untuk mencari informasi lainnya kalian bisa kerja kelompok atau bertanya ke guru mapel lain. Bisa dipahami? Oke, silakan. Berapa? Ini ya hasil yang kalian dapat tadi ya. Waktunya berapa detik, Dok? 5 detik. Volumenya 4. Kalau ini waktunya 10, volumenya 8. Berarti silakan mulai dirancang grafiknya. Ya, Bu? Nah, dan pertanyaannya jangan lupa dijawab. Juli sudah menyediakan kertas apa namanya? Kertas milimeter ya? Nah ini, coba grafiknya sampean gambar begini, sesuai ini. Garisan apa?
kalian desain dulu grafiknya seperti apa. Silakan. Sambil dicicil ya kerjakannya ya. Nanti ini hasilnya ya. Silahkan coba buat grafiknya. Kertas milimeternya sudah ada tadi? Kertas milimeter. Nah, oh berarti gayanya sekian. Ini pertanyaannya mana? Pertanyaannya ini mana? Nah, iya. Pertanyaannya dhisik kudune ya, baru jawaban. Nah, kok jawaban sih? Enggak apa-apa wes, taruh di atasnya sini. Ya, pertanyaan terus jawaban. Jangan lupa menggambar grafiknya. Nanti kalau kalian ragu, kan ini masih pakai pensil ya. Kalian bisa tanya ke Bu Lulu. Guru IPA kan Bu Lulu. Bisa wawancara ke Bu Lulu. Bisa dipahami? Silakan. Oh, ini dari informasi tadi ya. Nah, coba dirancang dulu. Proyeknya kalian masing-masing. Untuk kemajuan proyeknya masing-masing. Oke, Bu Yuli tanya yang pertama ini. Alat dan bahan sudah siap tadi kan ya? Sudah. Terus pembagian tugas sudah siap? Sudah. Terus pengumpulan informasi tadi sudah? Sudah. Ada beberapa yang sudah internet, ya kan? Ada beberapa yang sudah googling. Terus kelompok 1, 2, dan 3 juga sudah melakukan percobaan di luar. Sudah ya? Hasil sudah dicatat? Sudah. Oke. Selanjutnya, untuk konsultasi kepada guru. Nah, tadi Bu Yuli sudah ngintip atau sudah lihat beberapa dari pekerjaan kalian. Jika nanti kalian masih ragu, bisa bertanya di luar jam pelajaran. Bisa dipahami? Oke. Terus selanjutnya, ini adalah tahap menyajikan hasil atau produk dalam bentuk poster, ya kan? Beberapa saya lihat sudah mulai nempel, tapi jelas grafiknya belum selesai, ya Pak ya? Ya. Jangan lupa hasil pengamatan ditulis. Yang pertama harus ada nama kelompok, proyek yang kalian lakukan, terus job desk setiap anggota, rencana pelaksanaan proyeknya, hasil, dan grafik. Juga jawaban dari pertanyaan yang ada di lembar kerja. Bisa dipahami? Oke. Hari ini apa ada yang sudah tuntas?
Oke, ada informasi untuk yang ikut UNBK. Ini kan jam matematika juga sebentar lagi selesai ya. Yang ikut UNBK boleh meninggalkan ruangan, silakan. Nanti bisa dilanjutkan. Yang ikut UNBK boleh meninggalkan ruangan dulu. Sudah saya rencanakan Bapak Alim. Sudah. Oke, saya ulangi. Pekerjaan masih dilakukan? Silakan diselesaikan sampai nanti jam pembelajaran matematika selesai. Ini masih kosongan, ya. Sebentar ya. Nah, ini untuk kelompok 2. Oh, hasilnya sudah dicatat. Ini wes mulai nempel ya. Tapi grafiknya belum selesai. Oke, ini jawaban dari soal. Oh, tadi berarti sebagian yang keluar, terus sebagian mulai nyicil mengerjakan. Oh, pintar awak mereka. Nggak satu pondok pesantren tak? Enggak. Ya wes. Makanya kok pekerjaannya hampir selesai nih. Berarti kalian tinggal menggambar grafik saja. Oke. Tadi 2 orang. Tadi berapa orang yang keluar ambil data? Oke. Berarti 2 orang ambil data, sisanya mulai nyicil nulis sama nempel ini. Oke, pembagian tugas yang bagus. Kita presentasinya nanti pertemuan selanjutnya ya. Oke, tinggal gambar. Ya. Diselesaikan. Oh, ini LKPD-nya digunting kira ya? Iya, enggak apa-apa. Cukup ya? Sudah? Kelompok yang lain bagaimana? Aman? Aman. Yuk lihat dulu yang kedua ini. Ini kamu ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa tanya di luar jam ya. Belum selesai kan ya? Oh, masih rata-rata. Ya wes. Coba dibuat grafiknya yang agak besar ya, biar nanti presentasinya kelihatan. Bisa dipahami? Oke, masih jalan semuanya? Masih? Yang sebelah sana dulu. Yang sebelah sini aman kan? Aman. Tinggal Bu Yuli lihat dulu. Oh iya. Ini ya. Jadi berarti kalian sudah mulai nyicil mengerjakan ya. Tapi ini nanti ya, tanyakan kebenarannya dulu. Nanti kali kita bisa konsultasi di luar jam, ya di luar kelas ya. Grafiknya berarti ini nanti untuk menggambar grafik yang kalian buat, ya kan?
Tadi sudah ketemu rumus tagihannya yang mana? Rumus biaya beban? Ini ya? Oke, sudah ditulis. Oke, sudah cukup. Siap. Nama kelompoknya ditulis di sini, Rek. Oke. Kalau belum selesai dilanjutkan nanti ya. Pekerjaan bisa dilanjutkan di pondok nanti ya. Kalau kalian nggak satu pondok pesantren, diaturlah waktunya seperti apa. Tes? Sampai sini cukup? Ada yang ditanyakan? Oke, waktunya juga kurang 5 menit lagi. Silakan untuk semua proyeknya ditutup dulu. Sudah? Semua proyeknya ditutup dulu, dibereskan, dilanjutkan di luar jam matematika. Oke, sudah semuanya? Sudah beres? Oke, sudah ya? Oke, saya pastikan setiap kelompok sudah mulai mengerjakan proyeknya masing-masing. Sudah selesai semuanya? Berapa persen kira-kira? 90. Ada yang 70% kira-kira? Nah, ya wes, intinya sudah separuh jalan. Saya pastikan proyek kalian sudah setengah jalan. Nanti bisa kita konsultasikan di luar jam matematika. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman kalian terkait proyek yang sudah dikerjakan. Bisa dipahami? Selain itu juga nanti akan ada tes tulis atau pengetahuan. Jadi pertemuan selanjutnya saatnya presentasi dan tes tertulis. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke. Nanti kalian bisa janjian dengan Bu Yuli atau Bu Lulu sebagai guru IPA saat jam istirahat atau saat sholat duhur itu ya. Nah, bilang ke Bu Yuli ya kalau janjian sama Bu Lulu ya. Nanti biar bisa direkam. Nyambung? Oke. Sampai sini cukup? Ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih untuk kelas 8E sudah melaksanakan proyek di hari ini. Semoga kita senantiasa sehat dan bisa terus belajar. Amin. Semoga yang kalian kerjakan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke, cukup ya untuk hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan.